Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-Nya. Dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Innal insana ladzalumun kaffar. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Aku berikan kepada kamu apa-apa yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Akan tetapi jika engkau ingin mencoba-coba menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim dan benar-benar engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah kehendaki daripada kita adalah bersyukur. Maka dalam surah Ibrahim Allah menjelaskan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan kepadamu, memberitahukan kepadamu, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur maka Allah akan tambah lagi nikmat itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, akan tetapi jika engkau kufur engkar atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah. Umat Rasulullah merupakan umat yang terbaik daripada seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu seru manusia kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu larang manusia daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kewajiban kita sebagai umat Rasulullah kepada Rasul, kepada Nabi kita yang pertama adalah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, maka syarat yang pertama adalah fattabi'uni, ikut Rasulullah, mengikuti cara Rasulullah.
Kita mengikuti Rasul bukan hanya dari segi ibadah, tetapi dari segi akidah, ibadah, akhlak, bahkan muamalah Rasul. Wajib hukumnya kita ikuti kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dicontohkan oleh Rasulullah merupakan suri tauladan bagi kita. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik yang wajib kita ikuti. Yang kedua, sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, kita harus perbanyak selawat kepada Rasulullah. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa mereka berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kita. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Senantiasa engkau perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampunkan semua dosanya. Wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak ia ketahui. Masih banyak sekali fadilah-fadilah yang menunjukkan bahwa takwa merupakan bekal yang harus kita persiapkan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada kali ini adalah bahaya berprasangka buruk dan cara mengatasinya. Islam sangat melarang umatnya untuk berprasangka buruk kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Karena berprasangka buruk tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa. Berprasangka buruk termasuk dalam 3 rangkaian dosa dan perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah memperbanyak prasangka. Karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 hal. Yang pertama adalah katsiru minadh-dhann, larangan berprasangka buruk. Yang kedua adalah tajassus. Tajassus adalah mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah larangan untuk menghibah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat suka berprasangka buruk kepada orang lain tanpa dasar, maka dia akan berusaha mencari kesalahan dan keburukan saudaranya tersebut. Dan untuk mengecek dan membuktikan prasangkanya, inilah yang disebut dengan tajassus. Tajassus merupakan pintu awal dalam menuju dosa berikutnya, yaitu ghibah. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil.
ketika buah dari suudzon adalah tajassus, maka hati seseorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersuudzon saja, maka dia akan mencari-cari aib saudaranya dengan cara menghibah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis." Takutlah kalian berprasangka, karena ia merupakan sedusta-dusta perkataan. Dengan demikian, jelaslah bahwa prasangka merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan ismun atau dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan akzabul hadis, sedusta-dusta perkataan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya prasangka sedapat mungkin harus dihindari dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa melakukannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak sekali bahaya yang ditimbulkan akibat dari prasangka buruk. Yang diantaranya adalah berprasangka buruk dapat memberikan dampak luar biasa kepada diri sendiri, sehingga membuat kita tidak sehat secara rohani. Hati akan selalu merasa cemas, gelisah dan tidak tenang. Kita akan selalu memandang orang lain dengan pandangan yang buruk, pengkhianat dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 36, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha 'alimun bima yaf'alun." Yang artinya, kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, berprasangka buruk dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan antara sesama. Jika kita terlalu larut dalam berprasangka buruk, kita akan mudah marah, membatasi diri dari pergaulan sehingga dapat memperburuk pertemanan atau jalinan silaturrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu dahulu ketika kamu masih masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita masih ingat dengan peristiwa yang menimpa Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga disebut dengan hadisul ifki. Dalam kisah ini beliau disangka berselingkuh dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat Madinah pun pada waktu itu gempar. Hal ini menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Pada waktu itu gunjingan demi gunjingan berhamburan di tiap sudut kota Madinah. Ketegangan pun terjadi di mana-mana. Kedamaian hilang. Padahal berita perselingkuhan itu hanya dusta belaka yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan anehnya, banyak juga para kaum muslimin pada waktu itu yang ikut andil dalam menyebarkan berita ini. Sehingga kisah ini pun Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk senantiasa berprasangka baik atau husnudzon ketika kita mendengar sebuah berita, apalagi berita itu berkenaan dengan orang-orang yang mukmin.
Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga diri kita dari sifat berprasangka buruk dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, marilah kita perbanyak ibadah dan bertawakal kepada Allah. Dengan beribadah dan bertawakal kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan melupakan hal-hal yang buruk. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam dalam menghadapi kaumnya yang sangat durhaka. Beliau mengatakan, "Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, inna Rabbi 'ala siratim mustaqim." Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk yang bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus. Dalam ayat ini tidak sedikit pun beliau berkeluh kesah dan berprasangka buruk, baik itu kepada umatnya, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya menyerahkan semuanya kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Yang kedua, perbanyaklah berzikir kepada Allah sehingga syaitan pun akan takut dan lari dari kita. Karena berprasangka buruk itu adalah datangnya dari syaitan. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, innahu sami'un alim." Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, marilah kita membiasakan diri kita dengan selalu berprasangka baik atau husnudzon terhadap orang lain, karena pada dasarnya semua penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuad, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.